Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan gua Toga dari Vantiars Racing. Kali ini gua bikin tutorial tentang ngedial Noken As. Apa aja fungsi-fungsi dari ngedial, data apa yang bisa kita ambil dari ngedial, apa aja yang bisa kita lakukan saat mendial. Oke, simak videonya and stay tuned. Dial Noken As memiliki fungsi untuk kalibrasi atau zero. Jadi ngetopin atau ngenolin. Jadi makanya nih kalau Noken As yang PNP lebih baik kita dial supaya kita bisa lihat apakah topnya itu sesuai. Nah, langkahnya apa? Nanti langkahnya adalah melihat titik top atau marking di Noken As dan di magnet. Dan lebih akurat lagi adalah kita cek posisi piston benar-benar ada di top. Ya, jadi misalkan gini, ini piston. Ya, sininya kita pasang dial. Terus di busur, nanti ada busur, kita akan dipraktekin ya. Di sini ketemu 0, di sini top TTC. Itu ketemu topnya mesin. Jadi apakah Noken As kita itu udah sesuai di busur 0 di Noken As-nya itu 0 dan di pistonnya apakah juga sudah 0, tiga-tiganya kita harus cek gitu. Nanti kalau kita udah 0 semua nih, misalkan Noken As yang PNP kita asal pasang, lalu di sini udah 0, di sini udah 0, terus kita dial, apakah sesuai dengan data yang dimiliki sama Noken As tersebut? Kan kita beli Noken As ada data sheetnya. Nah, kalau jika tidak sesuai, maka kita mengkalibrasi sesuai dengan data, menzerokan gitu. Atau kalian merubah angkanya, mau berapa itu. Oke, kita fokus ke fungsi ini dulu. Fungsinya adalah untuk mengkalibrasi atau menzerokan atau mengenolkan. Lalu merekam datanya. Seperti yang tadi gue bilang. Apakah sesuai dengan yang kalian mau? Nah, atau kita mau merubah data. Dari data yang ada, kita rubah. Dengan cara gimana? Main setelan klepnya bisa. Atau menggeser gear centricnya pakai gear centric adjustable ya, jadi bisa advance atau retard gitu, maju atau mundur kayak gitu. Itu merubah data. Lalu setting karakter merubah data, merekam data, ini semua satu kaitan nih, itu satu kaitan. Jadi setting karakter, misalkan kita pakai data A, motornya seperti ini, geser nih, misalkan kita retard 1 derajat gitu, efeknya motornya gimana, lalu apa aja sih yang berubah kalau kita retard, apa aja sih yang berubah kalau kita advance gitu. Advance itu berarti lebih maju, retard berarti mundur gitu ya. Nah, dial Noken As ada yang diambil nih datanya. Data yang diambil adalah setelan klep atau SIM. Jadi dari data yang kita mau ketemu setelan klepnya berapa di spek motor ini. Misalkan nih, sekarang 18 derajat. Gue cuma mau naik 2 derajat. Gue dari setelan klepnya nih. Cek, pasti berubah gitu. Merubah data. Jadi setelan klep, data yang akan diambil ya. Terus, bukaan klep dan tutupnya klep. Di saat 1 mili dial bergerak. Nah, jadi saat dial 1 mili bergerak, nanti akan kita pada prakteknya ya, itu direkam datanya berapa derajat pada busur, begitu pula nutupnya 1 mili, karena pada mesin plowben 1 mili baru terjadi aliran. Jadi para ahli berpendapat bahwa aliran baru terjadi di saat 1 mili. Tapi gua sering melakukan juga yang namanya ini titik sentuh pada ram. Kalau nyimak video tentang Noken As, ada yang namanya ram. Di saat dial ini bergerak 2 strip atau 0,2 mili atau klep membuka setinggi 0,02 gitu. Biasanya di lapangan disebutnya titik sentuh. Nah, berapa derajatnya di saat 0,02 itu kita rekam. Itu berpengaruh pada karakteristik motor gitu. RAM yang agresif atau RAM yang lembut nanti berpengaruh juga pada efek ya atau karakter si motor ya.
Lalu kita merekam maksimal lift. Sini. Berapa? Misalkan kita putar nanti jarum dial itu akan gerak sampai dia mundur lagi dikit, kita majuin. Nah, di situ ketemu maksimal liftnya. Kita catat. Berikutnya nih lift overlap. Jadi saat TDC kedua klep membuka. Ya kan? Direkam tingginya berapa, in-nya berapa, X-nya berapa. Mau dibikin sama rata kah tingginya, mau dibikin lebih tinggi in-nya kah atau apa. Itu nanti ada efek. Gitu. Terus kita rekam lagi yang namanya lob center. Oke, lob center itu jadi gini. Kita ngerekam datanya lob, ya, di circle, terus ada lob, ini paling tinggi. Jadi waktu dial itu gerak naik, terus dia mulai awal turun berapa di sini? Balikin, naik lagi, naik lagi, naik, awal turun berapa di sini? Nah, angkanya di sini berapa derajat, sini berapa derajat, dibagi 2, itulah lob center. Ada pembahasan Noken As itu udah dibahas. Nah, lalu nanti kita dapat data dari LSA. Jadi fungsinya merekam data dan inilah data yang diambil. Gitu. Merubah data dari setelan klep bisa, dari nanti geser-geser baut dari gigi sentriknya bisa. Jadi itu fungsi dan data yang diambil untuk kita ngedial Noken As. Sekarang kita bergeser, kita pada prakteknya langsung di mesin yang lagi gua kerjain. Oke, yuk kita simak. Busur udah kita pasang, terus ini ada pointer dari kawat, terus ini ada apa namanya ini, stand ya, flexible stand. Lalu ini ada dial indikator ya, gitu. Pertama kita topin dulu nih, kita cari topnya dulu. Kalau gue biasanya gini, ini gue masukin, gue tekan dikit, gue tahan. Sampai diem ya, pas tuh. Oke, udah diem di situ. Kita bisa lihat ini udah TMA karena memang sebelumnya udah gua setting. Jadi cuma nunjukin ini udah TMA ketemu pointer. Lalu di sini kita nolin. Ini kita bikin stroke-nya lebih dari 10 mili. Kebetulan gua pakai dial indikator yang murah, tapi fungsinya bagus karena dia stroke-nya panjang. Itu supaya apa, waktu kita lagi kerja stroke dari indikator ini, dial indikator ini nggak tekor. Takutnya nanti dia waktu lagi kerja nggak kebaca gitu. Oke, sekarang ini udah dinolin. Ini contoh aja. Kalau kita mau cek, ini clap in. Berarti kalau clap in 1 kali putaran dulu karena ini top ya. Perhatikan di jarumnya ya. Kalau nanti dia gerak 2 strip, kita catat. Nanti gue kasih fotonya deh. 2 strip adalah bukaan titik sentuh. Nah, ini udah gerak ya. Kita kembalikan dulu 0, lalu dia gerak. Kita lihat di sini datanya adalah 65. Kelihatan di kamera kan? 65. 2 strip 65 derajat. Biar nggak lupa, kita catat dulu. Ya, pause aja ya.
Kita bikin 2 garis. Nanti detailnya dikasih. Oke, ini 0,02. Kita putar sampai si jarum ini berputar 1 putaran. Dari 0 ketemu 0 lagi. Ini adalah 1 mili, angkatan 1 mili. Terekam di sini datanya dari TMA mundur, temu 16. Temu 16 derajat. Kita rekam. Ya. Bikin garis 0,2-nya sudah. Sekarang 1 milinya. Terekam itu 16 derajat. Bukaan clap in 02-nya 65, 1 milinya 16 derajat. Sekarang kita lihat dari awal buka sampai ke TMA. Di sini jarum bergerak berapa banyak? Itu adalah leaf-nya overlap. Oke, tadi udah 1 mili, sekarang 0 ketemu 0 lagi. Ini berarti 2 mili, di sini ketemu TMA. Berarti overlapnya leaf itu 2 mili. Leaf in ya, ini in, L, leaf, overlap dengan 2 mili. Kita udah dapat datanya nih. Lalu kita kerja lagi, putar lagi, ketemu 0 lagi 3 mili, ketemu 0 lagi 4 mili, ketemu 0 lagi 5 mili, 6 mili, 7 mili, 8 mili. Nah, coba lebih nggak nih dari 8? Apakah sampai ke 9? Kita lihat dia akan berhenti di mana. Oke, dia berhentinya di 8,9. Jadi ini lift maksimalnya nih udah berhenti jarumnya. Lift maksimalnya adalah 8 mili, 89. Kita catat 8 mili, 89. Bisa dibulatkan menjadi 8,90 mili. Sekarang kita lihat untuk LC ya, atau center line-nya. Ini udah paling lift maksimal. Kita lihat dia turun, mulai turun. Kita catat di busur berapa derajat. Kita tetap putar searah putaran mesin. Nanti kita tinggal balikin lagi berlawanan putaran mesin. Nah, ini udah mulai gerak, ada di 65 derajat. Kita catat ya, 65 derajat. Kita putar balik sampai dia juga turun lagi. Awal mulai turun, kita catat ada di 75 derajat. Jadi center line-nya ini ada nyenter di tengah-tengahnya. Nanti kita hitung, kita catat. Oke, itu tadi udah. Sekarang kita cari titik sentuh 0,02-nya di saat dia mulai menutup. Pertama, kita netralkan dulu si jarum dari dial indikator. Netralin dulu. Udah nggak gerak. Udah kembali ke 0 ya.
Oke, kalau gitu kita putar berlawanan arah putaran mesin. Kita catat sampai naik 2 strip. Up. Kita catat. Di sini menunjukkan 87. Ya. Jadi kalau dari sebelum TMB ini ketemunya 92. Sebelum TMB. Kita catat 92. Lalu berapa? 1 milinya? Tetap ketemunya di 52 derajat sebelum TMB. Kita catat. Ini angkatan 1 mili, 52 derajat. Oke. Datain udah kita peroleh. Sekarang gua akan tunjukkan data yang udah kita dapat. Penulisannya gimana? Nanti data ini kita simpan. Dan perlakuan pada proses di pengukuran in tadi, ada waktu proses ngedial in tadi, ini akan sama seperti nanti kita lakukan di ClapX ya. Oke, kita simak yang berikut nih. Semua total ketemunya 248 derajat. Ya. Oke, ini kita udah dapat data Noken As in. Nah, nanti kalian praktekkan di Noken As X-nya ya, pada ClapX seperti apa, sama persis. Nanti tinggal kalian rekam datanya, dan lob center ini akan menjadi LSA ya. Misalkan LC nya in plus LC X, contoh misalkan 70 plus 60 ketemu 130 tuh. Tapi bisa juga LC itu pakai ini ya. Ini LC dari perhitungan maksimal lift. Tapi ada yang juga pakai LC dari perhitungan buka tutup. Bagi duanya berapa gitu. Kalau kayak gini 248 dibagi 2. Lob center yang kita rekam ini adalah dari profil ya, lob center profil, dia ada di 70 derajat. Tapi kalau LC secara perhitungan itu gini, durasi 248 ya, ini dibagi 2, hasilnya dikurang yang ini, enggak, bukan 16 derajat tadi. Ini ketemunya 108 LC-nya. Gue terbiasa mencatat ini dengan busur. Gue terbiasa ya, karena gue biasa bikinnya di berapa dia itu. Nah, ini nanti bentuk apa ya namanya, profil cam. Kalau LC secara perhitungan seperti ini. Nah, ini nanti LC-nya in ditambah LC-nya X menjadi LSA gitu. Misalkan LSA X-nya ketemunya 108 juga gitu. Berarti kan ketemunya si apa namanya, si LSA-nya itu nanti 216 dibagi 2 ketemunya 108 juga rasanya gitu.
Oke, jadi ini udah kita dapat datanya. LC-nya 108, cara perhitungan, tapi secara busur dia ada di 70 ya. Seperti itu perlakuannya. Untuk nanti di Noken As X juga sama. Jangan salah, merubah ini karakter berubah. Gue jarang nih memperhatikan ini, tapi gue lebih memperhatikan ini. Berubah ini berubah. Karena kaitannya nanti sama lift saat BDC. Gitu. Nah, durasi ini juga tentu mempunyai pengaruh. Bukaan RAM ini juga memiliki pengaruh. Lift juga. Ini juga nih overlap. Wah, ini penting juga sama gitu. Oke, data udah, yang penting kita udah dapet. Nanti tinggal kita biasa dengan angka-angka berapa itu kembali ke pengalaman masing-masing gitu. Oke, ini dial Noken As. Semoga mudah dipahami, semoga mudah dimengerti ya. Ini sesimpel mungkin penjelasannya. Oke, gitu aja penjelasannya. Nanti kita bergeser ke tutorial berikutnya. Oke guys, itu tadi tutorial tentang mendial Noken As. Semoga ini bisa jadi manfaat. Mungkin ada beberapa detail yang kalian sering lupa. Ya, sama-sama refresh. Jadi ini dial Noken As begitu penting untuk kita bisa dapat data, supaya kita bisa merubah karakter, fine tuning, setting ya kan. Kita bisa olah motor kita jauh lebih luas. Kita bisa ngerti torsinya, kita bisa lebih ngerti powernya, rank RPM-nya, RPM limitnya, karakteristiknya semua. Dari ngedial Noken As ini sangat-sangat banyak sekali manfaatnya, banyak sekali yang bisa diolah tentunya. Jadi walau Noken As yang kita miliki ya bersifat atau biasa disebut PNP, tetap lebih baik di dial gitu. Oke, stay tune terus di channel Pantiarso Racing. Tulis kolom komentar mau dibahasin apa lagi, atau ada pendapat lain, atau ada pembahasan gue yang mungkin kurang jelas, atau penyampaian gue yang kurang tepat, bisa kita bahas atau kita koreksi di kolom komentar. Jangan lupa selalu share video tentang ilmu, tentang apapun yang bermanfaat untuk orang lain, karena itu penting. Baru kalian subscribe. Thank you guys, stay tune terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.